Bismillahirrahmanirrahim. Menjamin keutuhan persaudaraan. Masih dalam bahasan kemaslahatan aturan Islam terhadap kita. Allah membuat aturan agama tujuannya untuk kebaikan kita selaku pemeluknya. Kebaikan itu Allah berikan di dunia dan di akhirat. Di antara kebaikan-kebaikan di dunia tadi sebelumnya sudah dijelaskan beberapa poin. Ini lanjutannya berarti, yaitu agama menjamin keutuhan persaudaraan. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Barang innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa agama telah mengatur dan menetapkan yang disebut saudara ya, ikhwatun, saudara. Yang sebetul-betulnya yang disebut saudara secara agama adalah orang yang satu keyakinan, satu akidah, satu agama. Karena kalau kita bicara saudara banyak ya. Ada saudara biologis, saudara sedarah daging, saudara kandung ya, namanya saudara biologis. Ada lagi saudara itu seagama, berarti apa istilahnya tuh? Saudara seagama itu disebutnya bahasa Arabnya lupa aman. Apa Manda? Istilah ininya Arabnya itu apa? Islamiyah gitu. Sebelumnya itu apa? Bukan. Islamiyah ujungnya gitu ya. Uhwah ya. Uhwah Islamiyah gitu ya. Uhwah Islamiyah berarti saudara seagama. Uhwah Islamiyah, saudara seagama. Dan itu adalah sebenar-benarnya saudara. Semua orang yang agamanya Islam, mau orang Afrika, mau orang Amerika, mau orang Cina, itu saudara kita. Uhwah Islamiyah, saudara seagama. Ada lagi uhwah watoniyah, saudara senegara. Pokoknya yang sama-sama se-Indonesia itu saudara kita. Mau orang Aceh, mau orang Garut, nah, pokoknya kalau negaranya Indonesia masih saudara. Itu saudara. Uhwah watoniyah. Ada lagi yang terakhir, uhwah basyariyah,
saudara sesama manusia. Pokoknya selama dia manusia, mau orang Afrika, mau orang mana, itu saudara kita. Mau dia kafir, mau dia Buddha, kalau dia manusia itu saudara kita. Kecuali sama monyet, nah itu udah bukan saudara. Tapi kalau dia masih manusia, mau kafir, mau tukang mabok, itu saudara. Ya, ini hebatnya agama menjaga persaudaraan. Kenapa? Karena saudara ini dalam kehidupan ikatan yang tidak main-main ya. Sebenci-bencinya kita sama saudara, ya segitu ya. Mau berantem gimana sama saudara, segitu ya. Tapi kalau kita benci berantem sama orang lain, bisa panjang gak urusannya? Parah ya kalau sama orang lain ya. Tapi kalau sama saudara mau gimana juga, tetap saudara. Waktunya susah mah saling tolong lagi gitu. Tapi kalau sama orang tua sama orang lain nggak ada cerita. Benci-benci, dendam-dendam, udah. Jadi ikatan saudara ini nggak main-main. Makanya agama menjaga banget persaudaraan ini, dijaga banget. Tapi ingat ya, ikatan persaudaraan ini agama nggak sempit. Saudara itu bukan hanya yang sekandung, saudara itu bukan hanya yang satu agama, saudara itu bukan yang satu negara, tapi saudara juga adalah yang sesama manusia. Di Myanmar orangnya kan Buddha, agamanya Buddha. Tapi ketika saudara kita di Myanmar kena bencana alam, kena longsor, kena apa, hati kita harus terpanggil untuk menolong. Karena orang Myanmar juga saudara kita. Saudara siapa? Sama-sama manusia. Jadi nanti namanya kemanusiaan. Gitu ya. Jangan mau kita di kotak-kotak, jangan mau kita dipecah belah. Jangan sampai ada cerita begini nih, karikatur. Ada orang ketabrak di jalanan. Kita lagi di pinggir jalan, tiba-tiba ada yang ketabrak. Wah parah. Sampai-sampai pala sama kaki misah. Saking parahnya ini. Pala sama kakinya misah. Kawan, ngerti nggak? Nggak tawa-tawa, kawan berarti nggak ngerti nih. Orang tabrakan, kawan, parah banget. Kaki sama palanya misah. Ngerti nggak, kawan? Hah? Enggak ngerti kawan ini. Kalau ngerti mah tawa lah. Ya kan? Pala sama kakinya misah kan? Iyalah, kagak tabrakan juga pala sama kaki mah misah kawan. Tapi kalau nggak ngerti mah, wah yang bener Bi, iya parah pokoknya, pala sama kaki sampai misah kan. Parah tabrakannya, darah bercucuran. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah diem aja yang tabrakannya itu ya. Kita harusnya kan terpanggil kalau memang kita punya jiwa persaudaraan yang kuat. Ngelihat orang yang tabrakan begitu, terpanggil lah. Gak mungkin kita diam saja. Tapi ini gara-gara kita di kotak-kotak, gara-gara kita disekat-sekat, jadi repot. Begitu mau nolongin, nanya dulu, ini orang Islam apa orang Kristen? Gitu. Orang Islam. Udah begitu ditanya lagi, ini Islamnya Islam NU apa Islam Muhammadiyah? NU. Udah gitu tanya lagi, ini NU-nya NU Said Akil Siroj apa NU Yahya Sakuf? Wah ya, orang keburu mati itu ya. Mau nolongin orang kok kebanyakan bertanya-tanya ya. Gara-gara apa? Gara-gara kita mau di kotak-kotak. Hari ini begitu kan ya?
Apalagi kalau mau puasa, menentukan tanggal 1 Ramadan, ini Muhammadiyah apa NU, kan begitu ya. Oh NU, berarti kalau NU Ru'yatul Hilal. Oh ini Muhammadiyah, oh Muhammadiyah mah hisab, kan begitu kan sekarang ya. Jadi seakan-akan ketetapan puasa itu dipegang oleh dua ormas, kalau nggak NU sama Muhammadiyah. Padahal dua-duanya benar apa kagak? Yang make Ru'yatul Hilal benar, yang make hisab juga benar. Terus kenapa kita jadi alu Muhammadiyah, alu NU, alu puasanya duluan? Karena kan Muhammadiyah Rebo puasanya kemarin ya. Kalau pemerintah NU Kemis, kita Kemis. Gara-gara itu aja kok jadi permasalahan ya. Ngapain kita digitu-gituin? Gak usah. Lihat. Jadi perbedaan adalah sebuah keniscayaan, ya kan? Jangan alergi dengan perbedaan, karena perbedaan sejatinya adalah suatu kekuatan. Ini bangunan, kenapa bangunan pesantren kita kuat? Karena di sini ada perbedaan. Kenapa ada sopwa? Kenapa ada sopwa? Karena ada perbedaan. Coba kalau Abi sendirian tanpa Umi, ada nggak sobat? Itulah indahnya perbedaan. Jangan alergi terhadap perbedaan. Ini bangunan, kenapa berdiri kokoh? Karena ada perbedaan. Bayangin, kalau ini bangunan ego semua ya. Pasir kagak mau berdekatan dengan semen, semen gak mau berdekatan dengan air. Gatal gua kalau dekat sama lu. Jadi kayak ini bangunan. Kebakalan ya. Mang Sipit masukin semen ke molen, Mang Daris masukin pasir, terus masukin sprit. Tapi mereka semua pada alergi. Di molen kagak mau nyatu. Sonoan. Wah, gak bakalan jadi adukan. Coba ini bangunan, kalau kita bangun pakai pasir doang gak bisa, atau pakai batu kali doang, apalagi, atau pakai semen doang, retak, pecah, panas, nggak bisa. Kenapa ini bangunan bisa berdiri? Karena di dalam ini bangunan terdapat berbagai perbedaan. Ada pasir, ada semen, ada keramik, ada besi, banyaknya. Kenapa ada sofwa? Karena ada Abi dan Umi, berbeda disatukan, jadilah sofwa. Coba kalau Abi sendirian, mau gimana dapat sofwa? Jadi jangan alergi sama perbedaan ya. Biasakan kita berdamai dengan perbedaan. Kenapa pelangi indah? Karena warna-warni. Coba kalau hijau doang kan gitu ya, nggak ada indahnya. Karena warna-warni pelangi itu jadi indah. Kenapa kamu dibilang putih? Kamu yang merasa kulit putih, kenapa kamu dibilang putih sama orang? Karena ada yang kulitnya hitam. Berterima kasihlah kepada orang yang kulitnya hitam, karena dengan dia telah berjasa, kita jadi dibilang putih. Kenapa kamu dibilang mancung? Karena ada yang pesek. Kenapa dia bilang tinggi? Karena ada yang pendek. Kan begitu ya. Coba kalau semua orang tinggi, disebut tinggi gak? Orang semua tingginya sama, itu orang disebut tinggi gak? Nggak bakal ada kata tinggi kalau nggak ada yang pendek ya. Semua orang putih, nggak ada kata putih. Maka ini juga jadi ilmu strategi. Kalau kamu cuman punya ilmu sebesar ini nih, lampu. Ini lampu berapa watt ini? Hah? Berapa? 40? 45? 45 lah misalnya. Ini lampu 45. Kalau ilmu kamu seterang lampu ini strategi ya, ilmu strategi. Kalau kamu punya ilmu hanya seterang 45 watt,
Jangan sekali-kali kamu berdekatan dengan orang yang ilmunya 100 watt. Jangan. Nggak ada artinya nanti kamu. Tapinya bagaimana? Seharusnya strateginya, kalau kamu punya ilmu 45 watt, maka bergaullah, mainlah, dakwahlah di kawasan yang orang ilmunya kayak lilin. Masyarakat yang ilmunya cuma kayak lilin. Kamu datang dengan membawa 45 watt, terang nggak? Wah, bersinar kemana-mana ya. Padahal mah cuma bisa sholat fardu doang. Di pesantrennya cuma bisa sholat fardu doang. Sapi lagi kagak bisa. Nggak apa-apa, manfaat itu sholat fardu kalau kamu mukim di kawasan orang yang belum bisa sholat. Itu strategi. Artinya apa? Orang itu bisa dihargai karena ada lawannya, ada perbedaan yang melawannya. Maka itu hargai setiap perbedaan, karena perbedaan itu sebetulnya kebaikan dan keindahan, juga kekuatan. Jangan alergi. Nah, ini termasuk agama mengatur tentang persaudaraan. Jangan alergi bicara saudara. Jangan kayak tadi gitu ya. Orang tabrakan keburu mati ya, bukannya ditolongin. Segala nanya identitasnya dulu, kelamaan. Udah mau Muhammadiyah, mau NU, mau kafir, orang tabrakan tolongin. Karena itu saudara kita. Saudara siapa? Sesama manusia. Kecuali kalau kamu lihat di jalanan yang matinya kodok, biarin. Kalau kodok mah bukan saudara kita itu mah. Tapi kalau manusia mah udah nggak usah banyak ini itu ya. Tolongin langsung. Ya. Persaudaraan. Terus menjamin keselamatan hewan. Bareng. Wa iza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, merusak tanam-tanaman, binatang ternak, Allah tidak menyukai kebinasaan. Gak boleh ya. Binatang dijaga oleh agama, tumbuh-tumbuhan dijaga oleh agama. Jangan iseng ngelihat laron dipegang, dipatahin sayapnya. Awas kamu. Awas. Ada nggak pertanggungjawabannya itu nanti di akhirat? Ada nggak? Ya Allah, jangan main-main. Walaupun memang biasanya laron kalau jatuh rontok sayapnya, tapi ya biarkan dia rontok dengan alami serontoknya dia. Jangan kita iseng-iseng dipegang dicabutin ya. Awas, itu berat pertanggungjawabannya. Semut diinjak-injak sama kita ya Allah ya. Nabi Sulaiman ya, bagaimana ngejaga semut? Luar biasanya dijaga sama semut. Ketika pasukannya mau lewat di satu padang lapang. Jangan ya. Kalau mau ngusir, usir aja. Kalau kita keganggu, usir tanpa harus dibunuh. Apalagi dibakar, nggak boleh. Ngebakar binatang itu haram, nggak boleh. Jadi kalau mau ngusir aja. Kalau kita keganggu, usir dengan baik. Sono gitu. Gebah-gebahin. Jangan dibakar. Kecuali kalau urgent, nggak ada cara lain. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan. Kita bakar misalnya. Ini jaki kecil lagi kemasukan malaikat apa ini ya? Kok dia nggak jalan-jalan dia ya? Abi dari tadi ngeliatin sokwa doang yang lari-lari ya. Jaki gak kegoda, ini lagi soleh berarti ini Jaki ya. Apa takut sama Gina apa dia? Diapain Gina? Apa diikat kakinya itu? Enggak. Abi merhatiin dari tadi dia diem aja itu ya. Atau puasa kali dia hari ini. Energinya habis kali ya. Ya, begitu Jaki ya, diam, soleh. Jangan lari-lari. Puyang ngelihatnya puyang.
lihat jaki bolak-balik puyeng kita. Tapi mau bagaimanapun itu adalah keluarga dan saudara kita. Tidak boleh kita membencinya. Gak boleh nyiksa binatang atau daun pisang iseng-iseng patah-patahin nama kita ya. Gak boleh ya. Pisang itu hidup, pisang itu punya nyawa. Kecuali daun pisangnya mau dipakai makan ngeliwat bareng-bareng, beda. Kalau cuma dipatah-patahin, ditendang-tendangin, kayak siapa itu yang salam apa? Iya. Berapa korban pisang habis sama dia ya? Emang itu gak ada pertanggungjawaban itu. Apalagi dia cuma tujuannya nyari popularitas, viral, konten. Waduh, berat itu nanti di akhirat itu. Nanti siapa namanya? Binjai ya. Nanti si Binjai itu ya di akhirat sama Allah diikat. Pisang pada datang, pohon pisang sama dia. Salam dari keluarga besar pisang. Iya. Asli bener dibalas nanti itu di akhirat. Itu kan perbuatan zolim. Pisang kagak salah kagak apa ya ditonjokin sama dia ya. Cuman nyari ketenaran, kepiralan. Kecuali pisangnya buat ya daunnya buat dijual, pohonnya buat empan gajah misalnya kan ya, buat pupuk. Nah itu mah dicacang-cacang juga. Jelas tujuannya ya. Pisang juga ridho karena bermanfaat. Tapi kalau cuma ditonjokin gitu kan, waduh, ngeri. Ya, agama mengatur, nggak boleh kita bikin kerusakan. Bahkan dalam hadis Nabi menjelaskan, naha antuk soro bahimatun au ghairuha lil qat. Nabi telah melarang memenjarakan hewan untuk dibunuh. Nggak boleh ya. Kita benci sama kucing. Kesal banget kucing nih, bandel banget. Dikurungin sama kita, dikurungin, enggak dikasih makan. Dikurungin, dipenjara, dikurungin, enggak dikeluar-keluarin, haram. Enggak boleh. Kecuali burung, walaupun dikurungin, kita kasih makan, kita ini, nah itu enggak apa-apa. Dede sopa, enggak boleh gitu, enggak boleh. Enggak boleh gitu, enggak boleh. Jadi kalau di penjara dikurungin tapi diempanin mah nggak apa-apa. Ini nggak boleh disiksa, nggak diempanin. Dulu ada begini nih, pitua orang tua. Kamu tahu, kayaknya kamu nggak ngalamin kali ya. Jadi dulu ada begini. Kalau orang digigit ular, apalagi kalau ularnya ular tanah ya. Ular tanah kan itu bahaya banget. Itu katanya cara pengobatannya ularnya tangkep terus kandangin, jangan diempanin sampai mati. Nanti bisanya katanya mati. Itu pitua orang tua. Tapi asli kalau menurut Abi itu salah. Gak ada cara pengobatan dengan menyiksa binatang ya, gak ada. Jangan. Tapi kayaknya sekarang udah gak ada kayaknya ya. Jadi gak boleh tuh. Nabi melarang kita mengurung, memenjarakan hewan tanpa dikasih makan. Gak boleh ya. Kalau dikasih makan dipiara mah nggak apa-apa ya. Walaupun tetap kalau kata ilmu tasawuf nggak boleh ya. Kita punya burung, kalau kata tasawuf mah nggak boleh. Tetap karena hak dia itu adalah terbang bebas, gitu. Walaupun diempanin ya. Kalau dalam lagu mah apa? Seperti hidup di dalam sangkar emas, ya. Semahal-mahalnya kandang burung, walaupun dibuat dari emas, tetap saja burung itu nggak betah, ya. Karena yang diharapkan burung adalah kebebasan, ya. Kayak yang di penjara, mau seenak apapun tetap aja nggak betah. Dia pengen bebas, pengen pulang. Ya. Gak enak, namanya dikurung tuh gak enak. Kemudian ada juga hadis iyakum wal maslah walau bil kalbil akur. Takutlah kamu menyiksa hewan walaupun pada anjing, gak boleh ya. Walaupun anjing gak boleh disiksa sama kita ya. Mana ini ada kisah masalah anjing. Yang kemarin Abi udah ngejelasin tentang salah satu
kakek buyut Nabi yang bernama Kilab. Kilab itu adalah orang yang jago dalam berburu menggunakan anjing. Nah, bicara tentang anjing gak enak ya kalau anjing. Tapi kalau gogong enak ya. Makanya kalau ngomong sama anak-anak jangan anjing. Tuh dedek ada gogong, nah gitu ya. Jangan dedek anjing, jangan. Enggak ngedidik ya. Jadi jangan pakai anjing, gogong gitu ya. Kayak itu ya, kayak buang air besar. Jangan suka pakai kata-kata yang jorok ya. Itu nggak sopan ya. Lu nggak kuat pengen berak. Gak enak banget jadi denger ya, berak. Jangan ya, BAB gitu. Apalagi kalau bahasa Sunda, wah itu lebih lembut lagi kan ya, bahasanya lebih sopan. Kalau mau BAB itu apa kalau Sunda? Lemes apa? Hah? Enggak? Nah, nu lemes nanti nah. Hari kehampangan apa? Oh pipis ya? Oh iya, kencing kehampangan ya kalau di Sunda itu ya. Bari kehampangan itu lemes banget ya, sopan. Kalau BAB apa? Bahasa Sunda naon? Kaberatan. Kaberatan. Makanya kaberatan ya. Kencing kehampangan. Kalau mau BAB kaberatan. Enggak kaberatan ya. Kalau di Indonesia jadi lucu ya. Kehampangan itu kan keringanan berarti ya. Maaf saya mau keringanan dulu. Nah, keringanan ya. Kehampangan ya, lemes kalau bahasa Sunda Tasik. Kehampangan. Cerita anjing gogok. Dulu ada seorang ulama sufi namanya Ibrahim bin Adham. Ini ulama sufi besar, Ibrahim bin Adham. Ada salah satu muridnya bertanya sama Ibrahim bin Adham, "Wahai guru, emang benar berkah itu ada?" Dia nanyain tentang masalah berkah. Kata Ibrahim bin Adham, ada. Dia nggak percaya muridnya. Masa iya ada berkah? Nggak percaya. Kayak orang Wahabi. Orang Wahabi kan paling anti sama berkah dia mah ya. Makanya dia nggak pernah dapat berkat ya, karena hidupnya nggak mau berkah ya. Kalau kita orang NU kan, wow, sama berkah itu luar biasa. Makanya dapat berkat mulu kita makan ya, gara-gara berkah. Orang Wahabi mah nggak percaya, orang PKS nggak percaya, orang HTI nggak percaya, orang Salafi nggak percaya. Apa itu berkah? Nggak ada berkah. Karena menurut mereka berkah yang ada itu yang ada di Quran sama hadis doang. Seperti jam-jam di hadisnya dikatakan air berkah, nah itu berkah. Gitu. Apaan cium tangan guru? Nggak ada berkah itu, cium tangan guru nggak ada berkah. Wahabi, jangan Wahabi ya nggak enak, Wahaboy. Dasar lu kelompok Wahaboy. Kayak mati nggak enak ya, metong kan. Wahabi nggak enak, Wahaboy. Soleh, Jaki, tadi udah soleh. Sekarang kenapa? Duduk yang benar kamu, tadi udah soleh kamu. Oh, tadi ngecas kali dia. Dari dia diem teh ngecas kali ya, ngecas lagi energi. Ini kayaknya sekarang udah kumpul lagi nih energinya. Kacau nih. Tadi mencabut Gina, ini kabel casannya padahal ya. Jangan dikasih ngecas Jaki mah, aduh. Repot nggak ketahan ini kalau udah full nih baterainya nih. Tapi walau bagaimanapun kau adalah keluarga dan saudaraku. Hilanglah rasa benci ini. Kalau aku sudah mengingat kau adalah saudaraku, wahai Jaki Soleh. Tuh kan udah mau jalan lagi aja. Oh dia lemahnya kalau dibilang soleh berarti ya. Kalau dibilang soleh dia nurut. Berarti kata kuncinya soleh. Dia kalau lagi ini bilang panggil soleh.
Diam kamu soleh, diam. Nggak percaya orang-orang Wahabi itu berkah, nggak ada. Cium tangan guru, apa cium tangan guru? Wahaboy, dengarkan. Kenapa kita mencium tangan guru? Kenapa dalam agama kita harus menatap wajah guru? Bahkan ya, ada salah satu ulama besar di Mina, daerah Mina. Ada salah satu masjid namanya Masjid Hoek. Ada ulama besar yang kerjaannya itu muterin Masjid Hoek di Mina. Keliling aja, kelilingin masjid. Akhirnya orang sampai ngaget, sampai bingung, nanya, kenapa sih dari tadi saya liatin kamu muterin mulu ini masjid? Lagi ngapain sih kamu? Apa kata si ulama itu? Aku sedang mencari seseorang yang kalau aku pandang wajahnya dan dia memandang wajahku, aku sudah mendapatkan kebaikan. Namanya keberkahan. Bayangin, berkah seorang ulama ya, orang-orang soleh. Jangankan kita dinasehatin, kita mandang wajahnya aja itu udah dapat keberkahan, kita udah dapat kebaikan. Sampai begitu ya, keberkahan itu ada. Makanya ya kita kan diajarin menatap wajah guru, menatap mata guru, cium tangan guru. Itu emang apa? Kamu kalau cium tangan Abi, di tangan Abi ada apaan ya? Buduk ya, jelek, bau, nggak ada apa-apanya, nggak ada mulia-mulianya ini tangan, nggak ada. Apa yang ngelihat wajah Abi? Enakan juga ngelihat wajah Sahrukan kan itu ya, yang ganteng-ganteng. Apa enaknya ngelihat wajah Abi? Tapi kan bukan itu. Kita mencium tangan guru, menatap wajah guru, menatap mata guru, bukan itu tujuan kita, bukan. Apa yang kita harapkan? Kamu tahu, Abi ini pernah salaman langsung dengan guru besar kita, dengan guru mulia kita, dengan murabi kita. Wah, ajengan khair apa nih? Ya kan? Abi masuk ke Miftahul Huda itu 93. Wah, ajengan meninggal 94. 1 tahun Abi masih ngalamin di Huda sama Uwa Ajengan, walaupun cuma setahun. Dan Abi waktu itu masih kecil. Dan alhamdulillahnya waktu itu Abi sama Allah dikasih keinginan. Kalau ngaji sulam sukanya pengen di depan. Abi kalau ngaji sulam tuh pengennya di depan. Itu yang ngajar Uwa Ajengan langsung. Abi itu suka di depan ngaji tuh. Nggak tahu ya, itu masih kecil karena Abi pesantren lulus kelas 4 ya. Abi itu S4, Abi pesantren itu lulus S4. S4 itu SD kelas 4 ya. Jadi bukan S4 doktor, bukan ya. Abi nggak tamat sekolah ya. Cuman sampai kelas 4. Nggak tahulah malaikat mana yang masuk ke dalam diri Abi waktu itu ya. Abi nggak mau sekolah, pokoknya Abi pengen pesantren. Sama ibu Abi ditakut-takutin. Jin, pesantren tuh nggak enak Jin, makan nggak enak berebutan, ntar kamu buduk, ditakut-takutin sama ibu. Tapi nggak bisa Abi takutin, nggak mak, pokoknya Jin mau pesantren. Itu nggak tahu ya malaikat mana lah itu yang masuk pokoknya ya. Kok anak kecil mau pesantren, nggak main-main dari Bekasi ke Tasik, jauh. Kalau masih di Bekasi mah cemen. Ini pengennya langsung ke Tasik, Tasik mah. Dan yang lebih parah lagi, ibu Abi saat itu nggak punya duit, Mak, kumaha Ajit? Udah nggak apa-apa, sama siapa aja Ajit berangkat. Waktu itu ada Mang Yadi, Ustadz Sayadi, orang Keranggan itu ya. Lagi pulang, beliau lagi pesantren. Udah Mak, ikut sama Mang Yadi aja tuh, ada Mang Yadi lagi pulang. Abi berangkat ke Tasik, cuman sama Mang Yadi, nggak diantar ibu dan bapak. Uangnya juga kayaknya pas-pasan gitu ya. Pokoknya itu mah udah nggak tahu malaikat mana lah yang kerasukan ke dalam diri Abi ya. Senekat itu Abi pengen pesantren. Kelas 4 beres, lulus kelas 4, mau naik kelas 5, berhenti sekolah di Al-Islah yang suka kita lewat itu ya, Al-Islah itu. Berangkatnya juga nggak diantar sama ibu dan bapak, berangkat sama tetangga, sama Mang Yadi berangkat. 93 masuk. Masih ada uajengan. Walaupun Abi masih kecil ya, pastinya ketika ngaji sulam sama kayak Raka lah begitu ya, tahu ngerti tahu kagak kan begitu ya. Namanya masih kecil,
Tapi abi nggak tahu, pengennya di depan kalau ngaji itu. Kenapa di depan? Itu mungkin ya Allah menggiring abi supaya abi bisa menatap langsung wajah Uwa Ajengan dan bisa salaman mencium tangan beliau. Dan yang lebih indahnya lagi, Uwa Ajengan tuh kalau ngaji kan dikasih minum air putih. Itu kalau beres ngaji, air putihnya tuh ditaruh di tatakan, taruh dikit-dikit di tatakan, dibagiin tuh sama yang di depan doang pastinya kan. Abi kebagian. Abi pernah meminum air bekas minumnya Uwa Ajengan. Yang kedua, kalau mau berjamaah, Uwa Ajengan itu kalau mau berjamaah, kamu kalau tahu ya, kayak yang pernah ke Huda ya, Masjid Huda kan gede, kan ada gerbang kanan dan kiri. Uwa Ajengan itu kan datangnya dari gerbang kiri, karena rumah Uwa Ajengan waktu itu di rumahnya Kang Haji Aji tuh, di kiri masjid. Jadi kalau Uwa Ajengan mau ke masjid, itu dari gerbang masjid, ini para santri udah ngamparin sejadah. Kita kan sholat pada bawa sejadah tuh. Nah itu kalau Uwa Ajengan mau ke masjid, kita itu semua pada naruh sejadah, dari mulai gerbang sampai pangimbaran masjid. Saking apa? Saking pengen sejadah kita diinjak oleh telapak kaki guru kita. Wah itu sampai tebal sejadah itu ya, santri ribuan ya, naruh sejadah sejalur doang kan, itu bisa 10 lapis ya. Wah jadi Uwa dia pengen keinjak aja. Selain pengen keinjak ya supaya Uwa nggak dingin nginjak keramik kan gitu ya, kan nggak ada karpet masjidnya, supaya nggak basah, supaya nggak licin ya. Tapi yang terpenting adalah pengen barokah dari kaki guru. Nah selain sejadah itu diamparin, biasanya kita itu berebut jadi tongkat Uwa Ajengan. Jadi kalau Uwa Ajengan masuk gerbang ke masjid, kita tuh pada berebut di gerbang tuh supaya Uwa pegangan ke kita gitu. Kalau bahasa Tasik nama pupun tangan. Jadi supaya Uwa Ajengan megang pundak kita, muntan pegangan. Dan itu alhamdulillah abi selalu dapat itu. Dapat mulu. Tahu karena abi kecil kali ya. Udah yang kecil kali gitu ya. Abi dapat mulu, abi dipegang mulu nih sama Uwa Ajengan. Pegang sampai pangimbaran. Gara-gara itu, abi kan gak bisa mundur ke belakang kan ya kalau sholat, karena udah penuh. Jadinya sholat paling depan mulu akhirnya. Pas di belakang Uwa Ajengan abi kalau berjamaah. Itu mah bukan karena keistimewaan, bukan ya. Itu mah ya anak kecil aja gitu ya, karena anak kecil aja dengan kepolosannya gitu ya. Gak ngerti barokah, enggak. Tapi artinya apa? Tangan abi ini pernah bersentuhan dengan tangan mulia guru kita. Mata abi yang ini pernah memandang wajah guru mulia kita. Hari ini kalau kamu mencium tangan abi, jangan dilihat tangan abinya, tapi tangan yang pernah bersentuhan dengan guru mulia. Hari ini kalau kamu melihat wajah dan mata abi, jangan dilihat wajah abi dan matanya, tapi lihat mata ini yang pernah melihat memandang mata guru mulia Uwa Ajengan. Kamu tahu apa yang dilakukan oleh Uwa Ajengan? Sama kayak abi. Uwa Ajengan pun pernah mencium tangan gurunya, pernah memandang tangan gurunya. Gurunya juga sama, pernah ke gurunya. Terus sanad kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang ini, mata yang ini, sebetulnya secara tidak langsung, secara gelombang dan frekuensi sampai kepada wajah dan tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah adanya gelombang keberkahan yang orang-orang Wahabi nggak pernah paham tentang itu. Ya alhamdulillah sih biarin ya, orang Wahabi kagak doyan barokah. Jadi barokahnya buat kita semua ya. Padahal kalau mereka tahu aja nih, kalau dia ngedenger aja nih omongan abi yang ini, wah kayaknya insaf kali ya itu Wahabi ya. Iya juga ya. Karena semesta ini kan punya getaran. Ada ilmu getaran kan ya di semesta ini kan ya. Getaran itulah yang paling mahal dalam semesta ini, dan itu yang harus kita jaga, getaran itu. Kenapa kita nggak boleh berburuk sangka kepada orang lain? Kenapa coba? Karena ketika kita berburuk sangka kepada orang lain, sama saja kita sedang menggetarkan sesuatu yang negatif kepada orang tersebut. Kalau getaran kita getaran negatif, maka orang nanti menerimanya negatif apa positif? Negatif. Innallaha bidzonil abdi. Allah itu tergantung prasangka hamba. Kalau kita nyangka baik ke Allah, Allah kasih kebaikan.
Tapi kalau kita nyangka buruk kepada Allah, maka keburukan yang akan menimpa kepada kita. Dan ini terbukti. Abi sendiri sering ngebuktiin. Kan suka ada begini nih, jangan minjem duit sama dia mah pelit, gitu kan ya? Suka ada kan? Dalam kehidupan kita suka bertemu dengan begitu ya. Jangan minjem duit sama dia mah pelit. Siapa yang minjem sama dia mah kagak dikasih, malah sakit hati lu minjem duit sama dia mah, gitu kan? Kira-kira kita kalau ngedengar omongan begitu, jadi nggak minjem duit sama dia? Enggak. Kenapa? Karena hati kita sudah terkontaminasi dengan ucapan buruk teman kita. Kalau kita sudah nganggap dia pelit, berarti kan getaran energi yang kita pancarkan juga menjadi negatif dong. Wah, panik, pelit di hati. Maka pancaran itu yang bakal sampai gelombangnya, yang bakal sampai ke hati panik. Gua pelit. Maka ketika kita minjem duit, ya pelit yang ada. Enggak, gitu. Tapi Abi pernah mempraktekkan, walaupun kata orang dia pelit, Abi nggak mau terkontaminasi. Hati Abi nggak mau didikte orang, nggak mau. Kata elu pelit, tapi kata hati Abi enggak, dia orangnya baik. Dan Abi buktikan, Abi minjem duit sama dia, dapat, dikasih. Karena hati yang Abi pasang sebelum minjem duit ke dia, bahwa dia itu orang baik. Sampai teman Abi kayak ngaget, lah kok lu dapat sih minjem duit sama dia? Nah, gitu. Dia nggak ngerti bahasa getaran hati. Ini yang mahal, ini harus dijaga. Termasuk gelombang keberkahan itu bisa datang sampai kepada kita dengan getaran-getaran semacam tadi. Apalagi kalau kita sampai bersentuhan. Ada, ilmu itu ada. Alam semesta ini punya getaran, energi, yang itu kaitannya erat dengan diri kita. Maka hati-hatilah memancarkan getaran. Jangan sekali-kali memancarkan getaran yang negatif. Jangan. Selalu pancarkan. Itu yang kemarin Nabi bilang ya, Abi nggak kerja nggak apa, kan begitu ya, nggak ngapa-ngapain, tapi secara milik rezeki kayaknya sampai hari ini bukan kurang, lebih. Kenapa? Tugas Abi cuma satu, menjaga hati. Jangan sampai ada getaran negatif. Nah itu aja. Selalu yang Abi lakukan itu positive thinking, husnuzon. Karena Allah tergantung prasangka kita. Aduh, gak punya duit, gimana ya? Nah, ketika kamu bilang gimana ya, selesai sudah. Ribuan pintu rezeki yang Allah mau alirkan kepada kita tertutup gara-gara kita bilang gimana ya. Nah, hati-hati. Ilmu mahal ini, ilmu langka ini. Harus paham kalian dan praktekkan. Ada nggak ya jodoh saya? Selamat kamu menjadi parawan kolot kalau kamu di hati selalu bicara seperti itu. Dan kamu pun akan jadi bujang lapuk kalau kamu berbicara begitu. Awas, buang. Apa yang harus kita hadirkan di hati? Jodoh saya sudah disiapkan, dan jodoh itu akan datang pada waktunya dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus kita tanamkan. Baru kita ketemu sama jodoh kita kalau begitu. Tapi kalau aduh, ada nggak ya jodoh saya ya? Sudah. Jangan pernah memancarkan getaran-getaran negatif. Jaga. Bisa nggak ya? Udah. Saya kuat nggak ya? Udah. Kalau kita udah begitu, udah. Lemah. Apa yang harus kita lakukan? Saya bisa, saya kuat, saya mampu. Energi itu yang harus kita pancarkan. Utang 1 miliar kebayar kagak ya? Udah, nggak bakal kebayar. Tapi kalau pasti saya mampu membayarnya, kebayar. Masalah gede amat, ini ya berat amat ya, saya mampu nggak ya? Nggak bakal mampu. Tapi begitu masalah datang sebesar apapun, hati kita hadirkan, saya kuat, saya bisa, saya mampu, bisa. Karena getaran itu yang akan ditangkap oleh semesta ini. Ingat ya, kita ini sama semesta satu paket.
Jangan salah ya. Kita ini sama semesta satu paket. Kamu tahu kenapa terjadi banjir, longsor, tawuran, kayak kemarin demo ngebakar rumah Uya, rumah siapa dibakarin gitu. Kamu tahu penyebabnya apa itu? Kalau penyebab yang ringannya mah politik lah apalah gitu kan ya. Itu mah penyebab receh. Kenapa ada tsunami? Kenapa ada gempa? Kenapa ada longsor? Penyebab recehnya bencana alam. Hutan digundulin, itu penyebab receh. Penyebab aslinya terjadi bencana adalah diri kita masing-masing. Ingatin omongan Abi ini. Kalau di Indonesia lagi panas-panasnya, masalah apa saja ya, terutama politik. Kalau mau pilpres, kalau mau pilkada apa aja lah ya. Pokoknya kalau lagi panas-panasnya, kayak kemarin ada kubu cebong, ada kubu kampret, sekarang apa lagi kardun, ada lagi termul. Sekarang ya, orang di media sosial, di dunia nyata saling serang, panas Indonesia. Ketika itu terjadi, ingat-ingat omongan Abi, nggak bakal lama bencana bakal sering terjadi di Indonesia. Karena alam menangkap pancaran energi manusia. Kalau manusianya panas, alam panas. Tapi kalau manusianya adem-adem, rukun-rukun, santun-santun, alam pun sama. Kamu pernah dengar kalau tamu datang ke sini selalu bilang sama kita, enak Ustadz, tempatnya adem. Pernah nggak? Suka ada tamu begitu bilang kan ya, enak Ustadz, tempatnya adem. Itu bukan adem karena ada pohon-pohonan, bukan. Karena mudah-mudahan orang-orang di Miftahul Abidin hatinya adem. Itu kuncinya. Walaupun Miftahul Abidin dibangun dengan berbagai megah, AC di mana-mana, kipas angin di mana-mana, tapi kalau di antara hati kita dengan yang lainnya gondok-gondokan, benci-bencian, berantem mulu, Miftahul Abidin didatangi, dimasuki oleh orang, pasti panas, pasti gersang. Buktikan. Kamu setiap masuk ke rumah-rumah orang, beda-beda rasanya, beda. Ada yang adem, ada yang betah, ada yang panas, beda. Itu jangan nyalahin, ini AC-nya, PK-nya kurang gede nih. Gak ada urusan sama AC, gak ada. Penghuni rumah itu yang bermasalah. Karena alam menangkap pancaran energi di dalam diri kita. Walaupun rumahnya biasa-biasa, rumahnya sederhana, tapi begitu kita main, adem banget rumahnya. Oh, berarti penghuninya, hatinya bersih-bersih, baik-baik, adem-adem. Itu mah gak bisa dibohongi. Udah jadi kunci. Maka yang paling penting bagaimana kita menjaga hati. Karena hati kita punya getaran, energi. Dan getaran ini selalu ditangkap oleh alam semesta. Apa yang terjadi kepada diri kita, ya apa yang kita pikirkan. Kalau kata guru kita, wajangan ubar diri, aya di diri. Hidup itu gimana kita, maksudnya. Jangan gimana orang. Kenapa sih dia jahat sama kita? Jangan begitu. Kenapa ya saya sehingga dia kok jadi begitu? Nah, gitu. Jangan pernah nyalahin orang. Gak ada yang salah orang, gak ada. Apalagi seorang guru nyalahin murid, gak ada ceritanya. Emang kalau Persib kalah yang diganti pemainnya apa pelatihnya? Pelatih ya. Persib mainnya jelek, gak bakal pemainnya diganti pelatih yang dipecat. Artinya kalau murid salah bukan salah murid, guru. Kalau anak salah bukan salah anak, orang tua. Jadi jangan pernah nyalahin orang lain hidup itu. Ibda bin nafsi, introspeksi. Karena orang itu gimana kita, alam itu gimana kita. Kalau kitanya positif-positif, alam juga meresponnya positif. Tapi kalau kita negatif mulu, buruk mulu, busuk mulu, maka alam pun meresponnya seperti itu. Ini ilmu kehidupan ya, yang harus kita praktekkan. Karena penting banget ya.
Kalau kita nggak paham ini kan jadi salah kaprah. Disangka adem itu pakai AC, disangka orang pelit itu jelek, kan begitu akhirnya. Jadi orang mulu yang salah, kitanya nggak pernah merasa salah. Hati-hati ya. Jadi terhadap binatang, tadi Abi mau cerita apa ya? Ini mau cerita anjing kok jadi ke situ-situ itu ya. Tentang anjing, tentang anjing. Sebetulnya mau menceritakan tentang keberkahan. Cerita anjingnya kelewat. Ulang lagi dah. Anjing ini jadi sebetulnya akhirnya jadi keburu dikasih tahu sama Abi ya. Jadi Abi sebenarnya mau ngejelasin barokah sebetulnya ya, tapi dari anjing. Tadi barokahnya dari nyium tangan dulu dah, nggak apa-apa. Anjing sama kambing, kalau beranak banyakan mana? Banyakan anak anjing apa anak kambing? Hah? Anjing sama kambing. Biasanya kalau beranak, anaknya banyakan mana? Jangan Abi lah bilang anjingnya. Anjing sekali beranak berapa? 6. Ya kan? Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 10. Banyak. Kambing, sebanyak-banyak kambing beranak berapa? 2, langka. 2 juga, apalagi 3, jarang. Kebanyakan berapa? Kebanyakan 1, ya. 2 jarang, apalagi 3 jarang. 1. Secara beranak banyakan anjing daripada kambing. 2. Secara kematian lebih banyak anjing apa kambing yang mati? Ya kan? Benar ya? Secara kematian lebih banyak kematian akekah yang dipondong kambing apa anjing? Bikin kebuli kalau maulid yang dipotong anjing apa kambing? Orang Madura bikin sate kambing. Yang banyak mati mah kambing. Nggak ada kebuli anjing, nggak ada. Ada nggak yang makan anjing? Ada. Ada lah yang makan anjing, orang Batak ya. Tapi dikit ya. Ada orang Batak akekahan. Akekah orang Batak 2 ekor anjing, nggak ada. Nggak ada orang Batak mah. Orang Batak maulid kebuli anjing, nggak ada. Dia makan biasa aja ya. Makan anjing, makan babi biasa aja. Tapi kalau kambing, ya Allah, paling stres-stresnya kambing kalau udah masuk bulan maulid. Udah stres kambing itu, galau tingkat dewa kambing kalau udah masuk bulan maulid. Wah, apalagi kalau diemnya di Betawi, di Bekasi. Udah gak enak makan itu kambing kalau bulan maulid. Ngobrol sama temennya, lu apa gua nih mati katanya. Udah gak doyan makan itu kambing kalau bulan maulid. Aduh, kita jadi kebuli nih bentar lagi nih. Apalagi kalau ngeliat perempuan hamilnya udah gede. Oh, itu kambing udah sawan itu. Waduh, cewek apa cowok nih bayinya nih. Kalau cowok kita mati berdua nih. Tapi kalau cewek lu doang sendirian yang mati. Galau lah kambing kalau ngeliat orang yang hamil. Karena dia udah tahu pasti gue dipakai akekah kan gitu ya. Aduh. Paling takut ketemu orang Madura. Selesai kalau udah ketemu orang Madura mah sate. Mati kambing dibikin sate sama orang Madura. Udah paling takut kambing ketemu orang Madura mah aduh, jadi korban gue nih. Beranak dikitan kambing, tapi kematian banyakan kambing. Tapi kalau boleh jujur, kalau ada sensus kambing, kalau ada sensus kambing, jangan se-Indonesia, jangan se-Bekasi, sedunia, populasi kambing sama anjing banyakan mana? Kalau boleh jujur, kalau mau disensus, didata,
dicek masuk ke dukcapil kambing dan anjing misalnya ya. Ayo sedunia jangan sebekasi. Banyakan kambing apa anjing? Di sini aja, di sini ya. Yang punya anjing siapa di sini? Adek doang satu. Tapi kambing setiap orang banyak yang punya kambing. Luar biasa ya. Padahal beranaknya dikit, jumlah kematiannya banyak, tapi populasinya kambing. Barokah nggak kambing? Barokah. Itu barokah tuh begitu. Cukup banyak barokah tuh begitu. Padahal cuma 10.000, tapi dengan 10.000 semua kebagian. Barokah tuh begitu kan? Ziyadatul khair, tambah-tambahnya jadi nambah terus barokah mah gitu. Beda sama duit nggak berkah. Dikasih 10 juta nggak jadi apa-apa, habis aja begitu ke bawah angin. Namanya duit setan dimakan setan ya. Nggak barokah itu. Tapi kalau duit barokah, walaupun cuma 1 juta, bisa beli ini, bisa ngasih ke sini, barokah. Ziyadatul khair, nambah terus kebaikan. Kambing adalah binatang yang barokah. Apa coba rahasianya? Kambing kok jadi binatang barokah ya? Ini ada rahasianya nih. Walaupun ilmu ini datang dari kambing, kalau baik kita harus ngikutin ya. Kita harus berguru kepada si kambing ya. 1. Secara keilmuan, kalau boleh jujur-jujuran, pinteran anjing apa kambing? Hah? Anjing sama kambing pinteran siapa? Yang benar. Kenapa anjing lebih pintar? Pengen apa tuh kamu tuh ya Allah? Istriku juga nggak nyium-nyium, kamu nyium aku. Mungkin dia cinta sama Abi kali ya. Abi dilawan, kucing aja cinta, apalagi cewek. Kucing aja kepelet sama Abi mah ya, apalagi cewek. Kelepak-kelepak pokoknya. Jangan macam-macam. Mau belajar gak Hab? Ilmunya Hab? Ada ilmunya Hab, biar dicintai oleh makhluk Allah ya. Kenapa pintaran anjing? Ada nggak kambing yang bisa melacak jejak? Ada nggak? Nggak ada anjing mah. Tapi kambing nggak ada. Tapi kalau anjing sampai dijadiin tim polisi ya, melacak. Wah pintar, keilmuan jauh. Anjing sama kambing itu pintaran anjing. Pintar, kilap. Kenapa dia disebut kilap? Karena ternyata dia bisa berburu dengan anjing. Artinya pintarnya anjing sampai bisa disuruh berburu. Boleh nggak kita makan barang buruan yang diburu sama anjing? Boleh nggak? Boleh. Secara fikih halal. Anjing kita latih pintar, terus kita suruh ngeburu ke hutan, ngeburu ayam lah misalnya. Bisa anjing tuh, kilap itu begitu. Kita perintahin. Ada nanti ya cara bahasa dan lain-lainnya adalah gitu ya. Perintahin. Lari anjing, nangkap itu ayam dibunuh sama dia. Dibawa ke kita. Udah mati. Halal nggak itu ayam? Halal. Walaupun yang ngebunuhnya adalah anjing. Seharusnya kan ayam halal itu kalau dipotong ya, dipotong pakai benda tajam. Kalau pakai tulang kan kagak boleh, termasuk gigi ini kan tulang. Pada dasarnya nggak boleh. Tapi kalau diburunya sama anjingnya yang dilatih sesuai dengan prosedur fikih jadi halal. Apa salah satunya? Ketika mau disuruh pergi kita baca Bismillah. Tepuk badan pantatnya si anjing ya. Bismillah Allahu Akbar. Iya maksudnya ketika nyuruh dia ngeburu ya. Itu kan misalnya target no ayam no, anjing no ayam no, tangkap, matiin. Tepuk pantatnya. Bismillah Allahu Akbar. Jadi kan baca bismillah. Sama kita kayak motong. Kalau motong kan kita baca bismillah ya. Bismillah Allahu Akbar. Itu satu yang bikin halal. Yang kedua, setelah dibunuh nggak boleh dimakan sama anjing. Nggak boleh. Kalau dimakan sama anjing maka bekasnya jadi haram.
walaupun dimakan sedikit ya, maka sisanya haram, udah nggak boleh. Tapi kalau dia kejar, dia gigit, dia matiin, udah mati nggak dimakan, dibawa ke kita utuh, halal. Itu ayam dimakan sama kita. Aturan fikihnya begitu. Makanya kalau nggak salah ya, isyaratnya begini nih, kalau anjing disuruh berburu, jari telunjuk sama jari tengahnya begini dua. Pertama, tunjukin ke mata kita. Terus tunjukin ke mata anjing. Terus tunjukin ke mata yang mau diburu. Terakhir tunjuk ke diri kita. Jadi maksudnya lihat, pakai mata lu, ono buruan tangkep, tapi ingat itu buruan milik aku, jangan dimakan. Nah gitu. Itu biasanya langsung tepat. Bismillah Allahu Akbar, lari dia. Itu biasanya dimatiin doang, kagak dimakan. Halal. Pinter, anjing tuh pinter, ngejaga rumah bisa, nolong kita. Wah, pinter anjing mah, luar biasa. Jauh sama kambing. Kedua, secara garis nasab. Wah, ada nasab juga ini ya. Nasab anjing sama kambing, muliaan nasab mana? Nasab, keturunan. Daripada kita ngurusin nasab Alawi ya gak jelas, dengan nasab anjing aja sama kambing lah ya. Muliaan nasab anjing apa kambing? Cara nasab anjing. Kamu harus tahu ini ya, keturunan anjing sama kambing. Muliaan keturunan anjing. Kenapa mereka mulia? Anjing mah nenek moyangnya ada yang di surga, ya kan? Anjing ashabul kahfi. Kenapa anjing ashabul kahfi jadi ada di surga? Kenapa? Dia ngelihat ada 7 pemuda. Ashabul kahfi kan 7 pemuda ya, yang menyelamatkan keimanannya masuk ke dalam guha. Karena waktu itu rajanya raja penyembah api. Masuk ke gua kan, daripada dia diam di luar nanti disuruh masuk nyembah api, maka untuk menyelamatkan imannya dia ke gua. Ketika di gua, dia ibadah di gua, nggak tidur, nggak keluar. Bahkan nanti dia sampai tidur ya selama 300 tahun ya. Itu ketika dia sholat ibadah di gua, anjing lewat, ngeliat ada orang lagi sholat. Dia kagum sama sholat si anjing nih. Saking kagumnya si anjing itu diem di pintu guha ngejagain orang yang lagi sholat. Bayangin ya, gara-gara itu akhirnya anjing itu, ashabul kahfi itu, namanya siapa anjingnya? Kitmir. Nama anjingnya kan, nama anjing ashabul kahfi itu Kitmir. Gara-gara itu Kitmir, anjing ashabul kahfi, masuk surga. Bayangin, cuman kagum dan nungguin, nyelamatin, ngejagain orang sholat masuk surga. Apalagi kalau kita sholat gitu ya. Ada anjing yang masuk surga, ashabul kahfi. Tapi kalau kambing itu udah di surga. Kambing itu udah di surga kan? Dikeluarin, dipakai nebus Nabi Kambing mah malah sebaliknya, udah di surga malah dikeluarin sama Allah ya. Anjing mah di luar dimasukin ke surga. Secara nasab muliaan mana? Anjing, nenek moyangnya di surga. Kambing mah udah di surga malah dikeluarin ya, secara nasab. 3, secara tampang, gantengan anjing apa gantengan kambing? Jauh aduh ya. Gantengan anjing ya. Jauh. Secara tampang kerenan anjing, secara turunan muliaan anjing, secara ilmu pinteran anjing. Tapi berkah ada di mana? Luar biasa ya. Artinya apa? Berkah bukan dari orang pintar, berkah bukan dari orang yang rupawan, berkah bukan dari keturunan kiai, keturunan darah biru, darah hijau, darah merah, enggak.
berkah nggak dari situ aja, tidak. Walaupun kambing keturunannya nggak baik-baik saja, tampangnya pas-pasan, ilmu juga seada-ada ya, tapi berkah ada di kambing, tidak ada di anjing. Apa pertanyaannya? Bukan pertanyaan, rahasianya apa? Kok kambing bisa dapat keberkahan? Ada yang tahu nggak? Rahasianya ada yang tahu nggak? Kenapa kambing bisa lebih berkah? Dimakan, lahir sedikit, kematiannya banyak, tapi nggak bisa habis. Semakin banyak populasinya, berkah, nambah terus, nambah terus. Ada yang tahu kenapa kambing bisa berkah seperti itu? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada nggak? Mau sekarang mau ntar aja? Ntar aja lah ya. Apa nolong?